Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya dari administrasi pendidikan, yaitu proses dan teknik supervisi pendidikan. Apa saja itu proses dan teknik supervisi pendidikan? Nah, kita masuk kepada prosesnya. Proses dari proses dari supervisi pendidikan yaitu kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama kita lihat dari perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan supervisi pendidikan perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah, mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan. Maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu tujuan supervisi, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, bagaimana metode dan teknik pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, siapa yang akan dilibatkan, diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian waktu pelaksanaan, hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini juga ada beberapa langkah. Yang pertama, pengumpulan data. Pelaksanaan supervisi diawali dari pengumpulan data, di mana data untuk menentukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar. Nah, kemudian penilaian data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang yang menghambat dalam proses belajar mengajar. Kemudian kita masuk ke deteksi kelemahan pada tahap ini. Supervisor mendeteksi kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antar personal dan administrasi. Nah, selanjutnya memperbaiki kelemahan jika melalui deteksi ditentukan kelemahan dan kekurangan, maka tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Kemudian bimbingan dan pengembangan supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperoleh dapat diterapkan, diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Nah, masuk tahap selanjutnya, yaitu tahap proses evaluasi. Apa itu tahap evaluasi? Nah, pada akhir proses supervisi dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi ini dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan pelaksanaan. Nah, teknik evaluasi yang dilakukan: wawancara, angket, observasi, penampilan dan tingkah laku guru, kunjungan kelas, memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga seperti sesama guru atau pegawai dan orang tua. Nah, selanjutnya tindak lanjut. Setelah evaluasi dilakukan, masuk ke tahapan tindak lanjut. Nah, proses tindak lanjut ini adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Tindak lanjut merupakan justifikasi
Nah, rekomendasi dan eksekusi yang disampaikan oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidik yang menjadi sasaran kepengawasan. Ada 3 alat alternatif tindak lanjut yang diberikan terhadap pendidik ketika tindak lanjut itu adalah, nah, yang pertama yaitu penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Yang kedua, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Dan yang terakhir, guru diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan penataran lebih lanjutnya. Nah, itulah beberapa proses dari supervisi pendidikan. Nah, kita masuk lagi ke teknik supervisi pendidikan. Apa saja yang ada di teknik supervisi pendidikan? Nah, kita bisa lihat ada beberapa teknik yang dilakukan pada supervisi pendidikan ini. Nah, yang pertama yaitu kita lihat teknik individu. Apa itu teknik individu? Nah, teknik individu ini merupakan teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Nah, ini dikutip dari Sahertian 2010 halaman 216, dikutip oleh Sagala. Nah, kemudian teknik kelompok gitu. Apa itu teknik kelompok? Teknik kelompok yaitu teknik supervisi yang bersifat kelompok. Ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Nah, selanjutnya kita lihat teknik yang dilaksanakan. Ada teknik langsung. Apa itu teknik langsung? Nah, teknik langsung adalah seorang supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi, baik secara individual maupun secara kelompok. Contoh, kunjungan kelas atau classroom visitation, observasi kelas, classroom observation, kemudian pertemuan atau rapat yang biasa disebut meeting, diskusi kelompok, nah, dan lain-lain. Nah, itu teknik yang digunakan adalah teknik langsung. Kemudian kita lihat teknik selanjutnya, yaitu teknik tidak langsung. Apa itu teknik tidak langsung? Teknik tidak langsung adalah secara supervisi tidak langsung atau indirect method, menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, tetapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi. Contohnya melalui radio, televisi, surat kabar, papan pengumuman, dan lain-lain. Nah, saya rasa sampai di sini proses administrasi supervisi pendidikan yang kita bahas, yaitu proses dan tekniknya. Sekian, terima kasih.